Pada Juni tahun 1905, ketika kaum kolonialisme Belanda hendak memaksa keinginannya menjajah kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang, maka Puata Lasadapoto yang merangkap pula menjadi Arung Rappang waktu itu dapat mempersatukan seluruh kekuatan rakyat di kedua kerajaan. Seluruh kekuatan dipusatkan di Parepare sebagai tempat satu-satunya yang akan dipergunakan oleh pihak Belanda untuk mendaratkan tentaranya. Kota Parepare waktu itu merupakan wilayah teritori Sidenreng, wilayah kesatuan adat Soreang, dan diperintah langsung oleh Arung Soreang yang pada waktu itu mengadakan kerjasama pertahanan dengan kerajaan pusat Sidenreng dan kerajaan Rappang. Jika Belanda sudah mendarat dan tidak dapat dibendung lagi, mereka menjalankan taktik bumi hangus dan mundur ke sebelah timur kota Parepare. Menurut cerita yang disampaikan oleh Laede dari Alekuang dan Lasaki dari Pangkajene yang ikut dalam pertempuran pada waktu itu, bahwa pasukan-pasukan dari Sidenreng di bawah komando Arung Maloloe, Laparenrengi Karaeng Tinggi Mai, dan diatur dalam pertahanan sebagai berikut. Yang pertama pasukan Pak Bicara Lamamu atau Peta Matuai, Peta Pangului Peta Kape yang pertama kali mengadakan pertempuran di sawah di luar Parepare. Yang kedua pasukan Andre Guru Landawe bertempur di bukit sebelah timur kota Parepare dan Andre Guru Landawe menemui syahidnya di tempat itu. Perlu untuk diketahui bahwa Andre Guru di sini bukan berarti guru agama dan lain-lain, melainkan adalah pimpinan pasukan elit. Di Boni misalnya juga ada posisi yang disebut Andre Guru Anak Karung 40E atau pimpinan 40 pasukan elit bangsawan. Yang ketiga pasukan Kapitan Jabba bertahan di sebelah utara dari pasukan Andre Guru Landawe. Dalam pertempuran di tempat ini, Kapitan Jabba gugur pula. Yang keempat pasukan Andre Guru Lakile yang bertahan di sebelah utara dari pasukan Kapitan Jabba terpaksa mundur pada waktu kaki Lakile kena tembakan. Yang kelima pasukan Pak Bicarai, Ambok Nela Baju, bertahan di Takalau. Yang keenam pasukan Arise yang berkekuatan 50 pucuk senjata, bertahan di sebelah selatan. Yang ketujuh, pasukan Pak Bicarai Lapakerangi ditempatkan di Agalacengeng sebelah timur Supa. Sedangkan pasukan-pasukan dari Rappang ditempatkan di sebelah utara jalan ke Sidenreng Rappang dengan diserai tugas khusus menjaga keselamatan Puata Lasadapoto Adatuang Sidenreng Arung Rappang. Dalam peperangan ini, pasukan-pasukan dikomandoi oleh Puata Laparenrengi Arung Malolo Sidenreng, suami daripada Petamuntu binti Lasadapoto Adatuang Sidenreng, yang mana beliau Laparenrengi adalah putra daripada Puata Isa Kamangga Berani Karemangepe, Kareng Bontoala, Jenderala Rebone, Arung Telulatekna Sidenreng, Datu Pamana, Arung Matua Wajo, cucu langsung Puata Lapasandrani Muhammad Arase, Peta Cambang Arung Malolo Sidenreng. Hasil dari pernikahan beliau, Puata Isa Kamangga Berani, dengan sepupu satu kalinya yakni Wedala Witoeng, Peta Kareng Kanjene, bin Puata Lapanguriseng Adatuang Sidenreng. Jadi setelah pertempuran berlangsung berhari-hari, dengan beberapa kerugian dari pihak kita, maka terjadilah pengunduran pasukan yang tidak teratur lagi dari pasukan-pasukan kita. Pasukan yang masih utuh ialah yang pertama pasukan Pak Bicarai Ambok Nala Baju dan Arise yang memindahkan kubu pertahanannya ke Lejawa. Yang kedua pasukan Peta Punggawai ditarik ke Lekapi di sebelah selatan Lejawa. Yang ketiga pasukan-pasukan yang komandonya sudah gugur atau luka, sebahagian menggabungkan diri dengan pasukan Pak Bicarai Ambok Nala Baju di Lejawa dan sebahagian terpaksa mundur ke belakang garis pertahanan. Sedang ada tuang tak terpaksa pula dimundurkan bersama pasukan yang mengawalnya dari Rappang. Lebih kurang sebulan lamanya, pertahanan di Lejawa dapat menahan penyerbuan Belanda yang bertubi-tubi datangnya. Pada waktu itu, datanglah kurir dari kerajaan Sidenreng yaitu Peta Joe yang menyampaikan instruksi kepada Pak Bicarai Ambok Nala Baju supaya mengundurkan diri untuk mengatur kembali pertahanan baru di pusat pemerintahan di Alekuang pada saat itu. Tetapi dengan tegas beliau menjawab, "Engke tu sampai si bahwa betul apa, sangga dilengkangi usaha wela Jawa, de ula pesangi Belanda tamar Sidenreng, na jule kepi wujuku na lalo, de tu umilo na perintah Belanda, na rekodenu le male nyawaku, na palo ceba na." Kira-kira artinya begini,
Lihatlah pohon kesambi dan batu yang rata itu. Apabila keduanya telah meninggalkan tempatnya, barulah saya akan meninggalkanlah Jawa. Saya tidak dapat membenarkan Belanda memasuki Sidendreng sebelum mereka melangkahi mayatku, dan saya tidak akan mau diperintah oleh Belanda. Kalau mereka tidak dapat mencabut nyawaku, maka mereka akan menyebabkan aku menjadi kera, artinya masuk ke hutan untuk bergerilya. Beberapa hari setelah kurir itu kembali, benteng Lejau diserang oleh Belanda dari 3 jurusan sejak dari pagi hari. Barulah pada sore harinya, ketika Pak Bicere Ambon Baju kena peluru yang mengakibatkan gugurnya, yaitu pada ketika beliau dalam keadaan berdiri, membangkitkan semangat perjuangan anak buahnya. Benteng tersebut kemudian dapat direbut oleh musuh, yaitu Belanda. Kesalahan yang terjadi mengakibatkan kekalahan itu ialah karena pasukan dari Peta Penggawe, yaitu saudara dari Pak Bicara Ambon Baju, dinilai tidak memberikan bantuan pada waktu yang tepat. Sesudah benteng jatuh ke tangan musuh dan pahlawan-pahlawan pertempuran sudah berguguran, maka putuslah harapan pemimpin Sidendreng dan Rappang tersebut. Dengan tibanya Belanda di Sidendreng, Lasada Poto Adatong Sidendreng Arun Rappang terpaksa melakukan penyerahan. Lasada Poto Adatong Sidendreng ditawan oleh Belanda pada tanggal 11 September tahun 1905. Di antara komandan-komandan yang tidak mau menyerah dan melanjutkan perlawanannya dengan cara bergerilya dengan bekerja sama dengan pasukan dari Sawito di bawah pimpinan Lasinrang, dapat dicatat di antaranya. Yang pertama Peta Penggawe yang mati karena sakit dalam bergerilya. Yang kedua Laloni yang gugur dalam pertempuran di Telang-Telang. Yang ketiga Lapakana yang gugur dalam pertempuran dekat Carawali. Tertawannya Adatong Sidendreng juga tidak melemahkan semangat pemimpin pasukan gabungan kerajaan Sidendreng Rappang, Laparen Rengi. Arung Malole tersebut bahkan semakin gencar melakukan serangan terhadap Belanda. Menurut Latif, pasukan Belanda dikerahkan untuk menaklukkan kerajaan Sidendreng dan Rappang, sebab dua kerajaan ini bukan hanya menolak Kartopaklaring, melainkan juga terlibat atau telah membantu Bone dalam perlawanan terhadap pasukan Belanda. Bersumber dari anonim, pada 26 September 1905, pasukan Belanda di bawah pimpinan oleh Letkol Bennekom bersama Residen Broekam dengan kekuatan 3 kompi pasukan infanteri dan 2 kompi marsosi yang berkedudukan di Parepare mulai melancarkan serangan militer terhadap kerajaan Rappang dan Sidendreng. Meskipun Laskar Ajataparang di bawah pimpinan oleh Lasada Poto dan Laparen Rengi memberikan perlawanan atas serangan itu, pasukan Belanda berhasil menduduki Rappang pada 27 September dan Tundrongi pada 28 September 1905. Kemudian pasukan Belanda berhasil pula menduduki Carawali, Beranti, Mario dan Talang-Talang pada 30 September 1905. Demikian pula pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Stiptriang Liscius yang bertugas mengajar Raja Bone Lapawawoi berhasil memasuki Sidendreng dan bergerak menuju Rappang pada 6 Oktober 1905. Hingga pada tanggal 5 Desember 1905 terjadi pertempuran yang sengit dan akhir di Lancirang Sidrap. Pada pertempuran tersebut antara pasukan gabungan kerajaan Sidendreng dan Rappang di bawah pimpinan Laparen Rengi melawan Belanda di bawah pimpinan Kapten Blok. Ini karena berhasilnya Arung Malole Laparen Rengi ditawan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 6 Desember 1905. Arung Malole Laparen Rengi bersama pasukannya yang dilucuti persenjataannya dari kerajaan Suppa. Laparen Rengi Karengta Tinggi Mai tidak dipenjarakan dalam satu sel kurungan atau dibuang ke negeri yang jauh. Gubernur C.A. Crescent meminta penahanan rumah Karengta Tinggi Mai dan laskarnya. Maka dipilihlah suatu area seluas 50 hektar dalam wilayah kerajaan Suppa dan dikelilingi pagar besi dan kawat di sekelilingnya. Area penahanan Laparen Rengi Arung Malolo Sidendreng dan laskar-laskarnya kini menjadi suatu perkampungan dinamai Palak Besie. Petikan bait osong perang yang dideklamasikan pada waktu itu yang terkenal dan romantis berbunyi, Selena ejae dena poloi seleng toma lewok-lewok we. Kira-kira maksudnya seperti ini. Salam gadis jelita datang menjelang untuk para pahlawan di medan perang, tetapi salam tak kunjung datang kepada pemuda yang selalu berhati bimbang. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang Rumpakna Sidendreng Rappang. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.
Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.